Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Nadia Fauziana Melani, Heni Nur Azizah, dan Ade Ayu Citra. Melalui video ini, kami akan menjelaskan pengendalian impor pangan dalam perspektif aturan WTO, mata kuliah perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke materi. Latar belakang kebijakan perdagangan internasional termasuk pengendalian impor pangan sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Namun, sebagai anggota WTO, Indonesia juga terikat pada aturan perdagangan internasional yang menuntut keterbukaan pasar dan pembatasan hambatan perdagangan. WTO sendiri adalah organisasi perdagangan dunia, adalah organisasi internasional yang berfungsi sebagai badan pengatur dan pengawas sistem perdagangan multilateral global. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus menangani aturan-aturan perdagangan antar negara di tingkat global. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 di Jenewa, Swiss, sebagai hasil dari putaran Uruguay General Agreement on Tariff and Trade dan penggantian peran GATT yang telah berjalan sejak 1947. WTO memiliki kewenangan hukum yang lebih kuat dibandingkan GATT karena merupakan organisasi permanen dengan struktur kelembagaan yang jelas. WTO bertugas menyediakan kerangka kerja hukum dan kelembagaan untuk mengatur perdagangan internasional, memfasilitasi negosiasi perjanjian perdagangan, menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat, serta memantau implementasi kebijakan perdagangan negara-negara anggotanya. Tujuan WTO. Tujuan utama WTO adalah menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas, adil, terbuka, dan dapat diprediksi melalui pengurangan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun hambatan non-tarif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi global dan mendorong pembangunan ekonomi negara-negara anggota. Aturan WTO terkait impor pangan. WTO mengatur perdagangan internasional melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama yaitu bound tariff atau tarif maksimum impor yang telah disepakati di WTO. Namun, Indonesia sering menerapkan tarif aktual yang lebih rendah dari batasan tersebut. Yang kedua yaitu non-tarif measures atau hambatan non-tarif seperti kuota standar dan persyaratan teknis yang pada akhirnya harus dikonversi ke dalam bentuk tarif sesuai prinsip WTO. Yang ketiga yaitu safeguard measures, perlindungan sementara untuk industri domestik yang terdampak lonjakan impor, namun tidak boleh digunakan sebagai proteksi jangka panjang. Subsidi dan dukungan domestik. WTO membatasi pemberian subsidi pertanian yang bisa mendistorsi perdagangan. Ada 3 kategori subsidi yaitu kotak hijau atau green box, kotak biru atau blue box, kotak merah amber box. Kotak hijau adalah subsidi yang tidak mengganggu perdagangan seperti riset dan infrastruktur. Kotak biru atau blue box adalah pembayaran langsung dengan syarat tertentu dianggap kurang mendistorsi. Dan yang terakhir yaitu kotak merah atau amber box, yaitu subsidi yang dianggap mendistorsi perdagangan dan harus dikurangi. Dampak dan tantangan implementasi. 1. Kebijakan pembatasan impor pangan dapat menguntungkan petani lokal dengan menaikkan harga, tetapi juga berisiko merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan mengurangi akses pada pangan impor yang lebih murah. 2. Indonesia pernah digugat di WTO karena menerapkan pembatasan impor produk hortikultura dan daging yang dianggap melanggar aturan WTO terkait akses pasar.
Kebijakan nasional dan implikasi. 1. Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen tarif dan non-tarif untuk mengendalikan pangan impor, namun harus menyesuaikan dengan komitmen internasional agar tidak terkena sanksi atau retaliasi dari negara. 2. Pengelolaan cadangan pangan nasional diatur agar tidak mendistorsi pasar dan tetap sesuai dengan ketentuan WTO, seperti pembelian beras dengan harga pemerintah selama tidak melebihi batas subsidi yang diizinkan. Jadi kesimpulannya, pengendalian impor pangan di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati, menyeimbangkan antara perlindungan petani lokal dan kepatuhan pada aturan WTO. Pemerintah harus tetap menyesuaikan kebijakan agar mendukung kedaulatan pangan tanpa melanggar komitmen internasional, serta memanfaatkan instrumen yang diizinkan WTO seperti tarif, safeguard, dan subsidi dalam batas tertentu. Jadi itulah penjelasan dari materi pengendalian impor pangan dalam perspektif aturan WTO yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.